إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan khusus yang diajarkan Allah kepada Rasulnya juga kepada kita umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa menjadi penghuni surga yang indah, yang fasilitasnya disebut mulai dari ayat 12 sampai ayat 22. Yang pertama amalannya Quran, yang kedua bersabar atas hukum Allah, yang ketiga perbanyak zikrullah, wabil khusus zikir pagi dan petang, yang keempat qiyamul lail yang panjang. Ini amalannya baru berhenti sampai sini karena yang diajarin baru sampai ayat 26. Dan kemarin kita sudah bahas tentang Al-Quran dan bersabar terhadap hukum Allah. Nah, sekarang ayat bunda, ayat 25 ini wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, zikirlah, perbanyak mengingat Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Ada dua poinnya. Yang pertama, perbanyak zikrullah. Perbanyak zikrullah ini, ayah bunda, manfaatnya dahsyat sekali. Yaitu satu, diingat Allah. Jadi kalau pengen tahu kapan Allah ingat kita, caranya gampang saat kita mengingat. Jadi kalau pengen sering-sering diingat Allah, maka sering-sering ingat Allah. Mengingat Allah. Mengingat Allah dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan lisan kita. Saat kita berdiri, saat kita berjalan, saat kita duduk, atau saat kita berbaring. Ingat Allah yang banyak. Surat Al-Imran ayat 190-an. Cari itu, Maya Bunda. Jadi orang yang disebut ulul albab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikrullah itu. Jadi dalam semua kondisi. Zikrullah itu lebih hebat daripada jihad di jalan Allah. Lebih hebat dari harta sebanyak apapun. Jadi keutamaan-keutamaan zikrullah banyak sekali. Nanti ayah bunda cari berdasarkan hadis-hadis sahih, berdasarkan keterangan ayat dan keterangan hadis-hadis Rasul, cari keutamaan zikrullah. Manfaat zikrullah juga bisa mengusir setan. Kalau kita ingat Allah, langsung setan kabur. Kalau kita nggak ingat Allah, setannya hadir. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Setan menguasai mereka hingga membuat mereka lupa melakukan zikrullah. Jadi clue dari Allah bahwa kita mengingat Allah, setan langsung nggak sanggup menguasai kita. Hadis riwayat Bukhari tentang setan gemuk sama setan kurus ketemuan. Ayah bunda sudah pernah tahu. Setan gemuk ngebully setan yang kurus. Ngapa lu kurus? Dan kemudian setan kurus bilang bahwa sial banget gue ini godain seorang muslim.
Asal dia masuk rumah, dia baca basmalah, ingat Allah, nggak bisa ikutan masuk. Dia makan, dia baca basmalah, nggak bisa ikutan makan. Dia berhubungan sama pasangannya, dia baca basmalah, nggak bisa ikutan. Jadi udah tidurnya di emperan, kagak dapat makan, nggak dapat hiburan. Nah itu, nah. Jadi setannya kurus. Jadi gampang untuk bisa membuat setan lemah itu zikrullah, zikrullah. PR besar buat ayah bunda. Cari manfaat zikrullah berdasarkan dalil-dalil sahih dari Al-Quran dan hadis, dan nanti nikmati. PR juga buat ayah bunda. Pengen tahu saya, zikrullah kalau pagi dan petangnya apa? Karena ulama-ulama kita banyak ngajarin, karena banyak umat yang belum ngerti zikrullah. Habis sholat langsung jalan. Ulama kita ngajarin, makanya suaranya dikencengin. Tapi sekarang karena ada aliran yang nggak salah juga. Nah, zikir jangan keras-keras. Hingga akhirnya banyak umat yang nggak mengerti zikir. Nah, sekarang saya pengen nih umatnya Rasulullah yang ada ikutan kajian ini, zikirnya apa tuh yang rutin dilakukan? Zikirnya apa? Zikir habis sholat, zikir pagi dan petangnya harus punya. Ayah bunda. Bisa pakai al-ma'surat, bisa. Kalau nggak ada al-ma'surat, juga pakai zikir pagi dan petang. Banyak. Berdasarkan dalil hadis yang sahih. Jadi nanti harus punya kebiasaan. Ayah bunda, kebiasaan zikir. Zikrullah. Banyak. Poin pertama dari ayat yang pendek, wa dzkurisma rabbika bukratan wa asilah. Poin pertamanya perbanyak zikrullah. Yang kedua poinnya adalah disebut waktunya sama Allah, bukratan wa asilah. Apakah zikir itu pakai waktu? Allah Subhanahu wa taala bilang dalam ayat lain, "Fazkurullah dzikran katsira." Ingat Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak tuh bagi orang yang biasa satu, 10 tuh banyak. Benar. Bagi orang yang biasa 10, 100 tuh banyak. Bagi yang biasa 100, 1000 tuh banyak. Bagi orang yang biasa 10.000, 1 juta tuh banyak. Jadi banyak tuh sebenarnya tidak terhingga. Kalau Allah sebut pagi dan petang, maknanya pagi, petang, petang ke pagi. Pagi ke sore, sore ke pagi. Jadi include pagi, sore, petang, malam. Jadi kalau maknanya 24 jam, jangan berhenti menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi rumusnya, ingat Allah, Allah ingat kita. Nggak ingat Allah, setan nemenin kita. Jadi semuanya hidup kita. Lihat bagaimana Rasulullah mulai bangun sampai tidur lagi semuanya zikrullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Rasul itu melakukan zikir kepada Allah, mengingat Allah itu di seluruh waktunya. Maka makan basmalah, selesai makan alhamdulillah, ingat Allah. Masuk rumah baca basmalah, keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah. Begitu. Masuk Baitul Khala, toilet baca doa. Keluar zikir Allah ghufranak. Jadi zikir, zikir yang banyak. Dan zikir tuh nanti ayah bunda kalau bisa pakai lisan bisa. Kalau bisa sampai jiwa pakai jiwa, pakai hati. Dalam hadis tentang bab witir, Rasulullah SAW punya kebiasaan ayah bunda. Sholatnya yang malamnya panjang, lalu kemudian kalau sudah
Bilal bin Rabah azan subuh pertama 1 jam sebelum azan subuh yang kedua. Nah, Rasulullah tidur lagi. Tidur dengan lambung kanan. Nanti ayah bunda cari hadisnya. Lalu kemudian Rasulullah tidur dengan lambung kanan dengan pipi kanan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidur lagi? Jawaban Rasulullah SAW, al-ainani tanaman, dua mata ini terpejam, walakin la yanam qalbi, namun hatiku tidak pernah tidur. Maknanya, zikirnya hati, bukan lisan, bukan mata. Nah, ya bunda nanti belajar. Jadi bagaimana hati pun berzikir. Setiap sel darah berzikir. Setiap bulu rambut yang ada di tubuh kita berzikir. Jadi mengingat Allah, mengingat Allah. Dan jadi poin yang kedua, waktunya pagi dan petang itu waktu yang ditegaskan. Tapi yang dimaksud pagi dan petang, petang ke pagi 24 jam banyak zikrullah. Waktunya habis nih. Masih banyak, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum. Poin, poin ketiga, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilah. Poin ketiga, ayah bunda lakukan qiyamul lail yang berkualitas. Kalau sudah terbiasa qiyamul lail 2 rakaat, 4 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Nah sekarang lakukan qiyamul lail yang berkualitas. Seperti apa? Nah seperti perintah Allah di surat Al-Insan ini ayat 26. Minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilah. Tasbihnya yang lama, sujudnya yang lama, rukuknya yang lama. Kalau tasbih dalam sholat, ayah bunda ada di mana? Saya mau nanya. Tolong jawab. Tasbih dalam sholat ada Di di mana? ruku, Ruku dan ruku sujud. dan sujud. Ruku dan sujud. Ruku dan sujud. Maka ruku dan sujudnya jangan cepat-cepat latihan sama ayah bunda. Nanti rukunya 5 menit, sujudnya 5 menit. Ntar latihan ruku sujudnya 10 menit. Latihan ruku sujudnya tambah 15 menit. Rukunya doang, sujudnya doang. Ini yang berkualitas. Hadis riwayat Huzaifah, sholat malam sama Rasul. Yang saya udah sering sampaikan sama ayah bunda. Rakaat pertamanya bacaannya pelan, kata Huzaifah. Tapi Rasul baca Al-Baqarah, lalu Rasul baca An-Nisa, Rasul baca Ali Imran. 662 ayat satu rakaat. Dan nanti buktikan cari ya hadis Huzaifah ini. Maka ruku'uhu sawa min qiyami. Ruku'nya Rasul lamanya sama kayak berdiri. Wa kana sujuduhu sawa min ruku'ihi. Sujudnya lamanya sama kayak ruku. Lalu bagaimana di malam yang indah sujud, ruku sama Allah Subhanahu wa taala itu tasbih. Yang panjang tuh kayak gimana, Sob? Ayah bunda nanti bakal ketemu riwayat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia ini anak muda yang wakafkan dirinya buat khidmat kepada Rasul. Dia nggak nikah. Dia niat wakaf pengen layanin Rasul. Pagi sampai petang dia pokoknya hajatnya Rasul dia dampingi. Ini kira-kira pengawal. Mayor Teddy lah kira-kira. Mayor Teddy. Tapi pernah Rabi'ah berpikir, kalau malam Rasulullah siapa yang layanin ya? Hingga akhirnya setelah dia mikir gitu, Allah ilhami, kalau begitu aku harus tinggal di masjid. Lihat segitunya dia pengen. Jadi ini anak nggak nikah, ini anak tinggal di masjid. Ahlus Sufah.
Dan ayah bunda tahu masjidnya Rasul sederhana. Dan rumahnya Rasul, bukan rumah, kamarnya Rasul di sebelahnya masjid. Nanti kalau yang penasaran, cari aja maket masjid dan rumah Rasul. Ada tuh di Google. Berapa ukurannya dan bisa ngerti bagaimana dekatnya kamarnya Rasul dengan masjid. Ini anak muda namanya Robiah bin Ka'ab al-Aslami pernah ngendusin. Dia ngedengar Rasulullah lagi sholat malam. Sholat malam yang panjang. Dan aku ngendusin, kata Rabiah, Rasulullah terdengar baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Mungkin Rabiah capek, dia nggak kebangun sampai dia tidur lagi. Ngaku coba siapa yang suka begini. Ngelihat jam udah nyala jam 2, masih lama, tidur lagi ya. Ntar setengah 3 bangunnya. Setengah 3 bangun, bunyi lagi tuh alarm. Dilihat lagi, masih panjang, ntar aja dah jam 3 gitu. Angkat tangannya kayak begitu. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami juga gitu. Dia dengerin Rasul. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal, Subhana Rabbiyal Azim. Di ruku yang panjang. Sampai kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, hatta malal. Aku sampai bosen dengerin suara Rasul. Subhana Rabbiyal Azim. Tidur lagi. Nih bayangin namanya bunda. Tidur lagi dia. Dan ini kan nggak ada apa namanya ya bunda, nggak ada listrik, nggak ada polusi suara di zamannya Rasul tuh hening gitu. Jadi kedengeran tuh suara tasbih Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Dan hingga aku bosan, aku tidur lagi, ketiduran. Dan beberapa saat kemudian nggak tahu nih disebutin berapa menit karena saat itu belum ada jam kali, nggak ada jam digital. Aku terbangun lagi. Aku masih dengar Rasul baca Subhana Rabbiyal Azim. Ayah bunda, kapan Gus Bob nantangin pada ke Cianjur kita sholat malam yang kayak begitu? Hah? Kita nikmatin sholat malam yang kayak begitu. Kalau Gus Bob mah pede nih ayah bunda hafalannya udah banyak. Jadi maksudnya kalau diajakin standar hafalan aja, udah bisa nikmatin sholat malamnya itu. Rokat pertama surat Al-Kahfi, rokat kedua surat Yasin. Gak usah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Gimana ya bunda? Habis itu kemudian juz 30, rokat ketiga 37 surat. Habis itu juz 29. Jadi hafalannya udah banyak, enak tuh kayaknya salat malamnya. Ayah bunda. Dan ngerasain ruku dan sujud yang panjang. Dengan apa? Dengan tasbih. Ayah bunda, 15 menit aja kita ngerasain indahnya berduaan sama Allah pada salat malam. Dengan sujud yang panjang, tasbih yang nikmat. Masya Allah. Itu mah udah dunia masa isinya udah kagak ada timbangannya udah. Sehari aja punya 15 menit. Kita bisa berduaan sama Allah. Sujud yang lama. Ruku yang lama. Tasbih yang di malam yang panjang. Jadi nikmatin. Dan nanti ayah bunda bakal ngeliat the hands of time, geraknya waktu kayak dijagai, ditahan sama Allah. Ditahan sama alam semesta. Berkah. Terus Bob punya guru namanya Profesor Muhammad Soleh dari Kediri. Terapi sholat tahajud. Ini anak pesantren yang jadi profesor medis nih, Bunda Lucy. Dan para ayah bunda yang dokter semua. Jadi beliau disertasinya tentang sholat tahajud.
Dan Masya Allah beliau punya klinik di Kediri. Banyak orang yang ditakdirkan Allah sembuh hanya dengan sholat tahajud yang panjang. Usbub undang ke majelis 2 kali beliau dan beliau ajarkan. Dan Masya Allah, sholat 2 rakaat sama beliau tuh bisa 2 jam, bisa 4 jam, 2 rakaat doang. Dan rukunya lama, sujudnya lama. Bubaran kita, para jemaah pamit, kira-kira jam 6 pagi setelah sarapan, masing-masing ada yang melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri, dan banyak yang langsung kerja ke kantor. Siang hari, sore hari, pada nelfon. Ustaz, Masya Allah, masa kagak ada ngantuk-ngantuknya? Saya kira saya bakal ngantuk nih, langsung kerja. Jadi sholat malam yang panjang tuh 2 rakaat, nggak ada rasa ngantuk. Oh, rupanya itu karena sujud yang panjang, aliran darah mungkin deres tuh ke kepala, malah terang. Itu sebabnya Rasulullah, para sahabat, dan umat Islam dulu sering kali menang perang, bukan karena perkara fisik. Bukan karena mereka sering latihan olahraga yang hebat-hebat. Tapi mereka latihan olahraganya memang juga begitu. Tapi kalau malam, mereka itu sujudnya, rukunya panjang. Tahajudnya lama. Jadi rupanya akan membuat tubuh makin bertenaga. Kalau ayah bunda pengen tahu kuncinya itu, nanti bakal ketemu di hadis. Rasulullah jelaskan bahwa setan setiap kali kita tidur ngikat 3 ikatan di kepala. Caranya gampang. Ucapkan hamdalah, lalu wudhu, lalu sholat meski cuma 2 rakaat. Besoknya fayakunu tayyiban nafs, fayakunu nasyitan tayyiban nafs. Kata Rasulullah, dia bakal gesit, dinamis, dan penuh tenaga. Wa illa, kalau dia nggak bangun malam, dia pun kaslan khabisan nafs. Dia besoknya bakal malas dan bawaannya tidak ada tenaga. Rupanya qiyamul lail itu, Masya Allah, akan membuat kita nih makin sehat. Nah, ditungguin kapan kita tahajud bareng di Cianjur. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.